Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya akan kami jadikan segala yang ada di atasnya menjadi tanah rata yang tandus. Tafsir nomor 1666. Ayat ini mengandung suatu kabar gaib bahwa bangsa-bangsa Kristen dan Barat setelah memperoleh kekayaan, kekuatan, kekuasaan, dan setelah mendapat penemuan-penemuan besar, akhirnya akan membuat bumi Tuhan itu penuh dengan dosa dan kejahatan, seperti yang dituturkan oleh Bible. Kemurkaan Tuhan akan bangkit dan sesuai dengan nubuatan-nubuatan yang diucapkan oleh para nabi Allah di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, Al-Quran dan hadis. Bencana-bencana akan menimpa bumi secara meluas, serta segala kemajuan yang tadinya telah dicapai oleh mereka dan semua buah tangan mereka, gedung-gedung mereka yang tinggi megah, keindahan negeri mereka, begitu juga segala kemuliaan, kemegahan, dan keagungan mereka akan sama sekali menjadi hancur berantakan. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apabila engkau menyangka bahwa penghuni gua dan prasastinya itu dari antara tanda-tanda kami yang menakjubkan. Tafsir nomor 1666a. Ungkapan Ashabul Kahfi telah diberi banyak arti seperti kaum gua, orang-orang gua, teman-teman segua, penghuni gua, dan penduduk gua. Tafsir nomor 1667. Ayat ini menyatakan bahwa para penghuni gua itu bukanlah wujud-wujud aneh. Tidak ada sifat mereka yang dapat dianggap menyimpang dari hukum alam biasa. Tetapi sungguh amat aneh bahwa banyak dongengan-dongengan hayali telah terjalin sekitar mereka. Kisah yang tersohor tentang Seven Sleepers, 7 penidur, seperti diuraikan oleh Gibbon dalam karyanya Decline and Fall of the Roman Empire, kemunduran dan jatuhnya kerajaan Romawi, memberi suatu kunci penting untuk menyingkapkan kabut rahasia yang menyelubungi para penghuni gua itu. Ketika Maharaja Decius, kata Gibbon, mengejar-ngejar dan menindas orang-orang Kristen, 7 pemuda bangsawan dari Efesus menyembunyikan diri dalam sebuah gua yang luas di pinggir sebuah gunung, di mana mereka dibiarkan menjadi musnah oleh Raja Jalim itu, dengan memberi perintah untuk menutup pintu masuk gua itu rapat-rapat dengan tumpukan batu-batu besar. Sekarang ini merupakan kenyataan sejarah yang cukup dikenal, bahwa kaum Kristen awal mengalami penindasan yang tak terkatakan dari kaisar-kaisar Romawi musyrik karena keimanan mereka kepada tauhid ilahi. Aniaya penindasan itu mulai semenjak zaman Kaisar
Nero yang tersohor jahatnya, yang konon kabarnya membakar kota Roma itu. Ia sedang main biola ketika pusat agung ilmu pengetahuan dan peradaban itu sedang terbakar. Penindasan itu berlangsung terus-menerus dengan diselingi oleh masa-masa aman, dan sesudah tenggang waktu singkat kira-kira 40 tahun, penindasan itu mulai lagi dengan kedahsyatan baru di bawah Kaisar Decius yang berkeinginan menghidupkan kembali agama dan lembaga-lembaga Romawi kuno. Dan untuk mencapai tujuan inilah ia mulai membasmi orang-orang Kristen dengan rencana teratur. Tetapi undang-undang Diocletianus pada tahun 303 Masehi melampaui semua tindakan-tindakan anti-Kristen. Dengan undang-undang ini, semua gereja Kristen di semua provinsi negara dimusnahkan. Semua kitab suci mereka dibakar di muka umum, serta hak milik gereja disita, dan orang-orang Kristen sendiri dinyatakan ada di luar perlindungan negara. Untuk menyelamatkan diri dari penindasan kejam dan di luar peri kemanusiaan itu, para korban yang tidak berdaya itu mencari perlindungan dengan bersembunyi dalam katakomba-katakomba atau rongga-rongga di bawah tanah tempat menyimpan mayat-mayat di Roma. Untuk memenuhi tujuan tersebut, katakomba-katakomba itu sangat cocok. Pertama, oleh karena sangat berliku-likunya jalan ke ruangan-ruangan gua yang sangat menyesatkan itu. Dan kedua, oleh karena tak terhitung banyaknya ruangan-ruangan kecil dan persembunyian-persembunyian pada tingkat-tingkat berlainan yang boleh jadi tetap tidak dapat ditemukan dalam kegelapan oleh para pengejar. Nampak dari tulisan-tulisan pada batu-batu nisan kuburan di katakomba-katakomba tersebut bahwa kaum Kristen di zaman permulaan itu berpegang pada tauhid dengan kuat. Nabi Isa alaihi salam disebut dalam tulisan-tulisan itu hanya sebagai gembala atau nabi Allah. Sedangkan ibunda beliau, Siti Maryam, tidak lebih dari seorang wanita yang saleh. Nampak pula bahwa orang Kristen yang mencari perlindungan di katakomba-katakomba tersebut gemar menempatkan anjing di pintu-pintu masuk mereka, yang dengan menyalak-nyalak akan memberitahukan kedatangan orang-orang asing. Dengan demikian, kisah para penghuni gua itu pada hakikatnya melukiskan sejarah orang-orang Kristen di zaman permulaan dan menunjukkan betapa mereka menderita penindasan-penindasan tak terkatakan demi keimanan mereka kepada tauhid ilahi. Adapun letak dan gambaran gua yang dilukiskan dalam ayat ke-18 hanya merupakan soal kedua saja. Keterangan itu dapat dikenakan dengan lebih lengkap dan dengan lebih terperinci dan lebih tepat kepada katakomba-katakomba di Roma daripada kepada tempat lain manapun. Kisah para penghuni gua dapat pula dianggap bertalian dengan Yusuf Arimatea dan kawan-kawannya. Menurut William dari Malmesbury, Yusuf itu dikirim ke Britania oleh Santa Philip, dan setelah ia diberitahu satu pulau kecil di Somersetshire, ia dengan mempergunakan ranting-ranting mendirikan gereja Kristen yang pertama di Britania, yang kemudian menjadi Abbey of Glastonbury. Menurut riwayat lain, konon kabarnya Yusuf itu mengembara di Britania pada tahun 63 Masehi. Menurut dongengan-dongengan gereja Glastonbury, yang pertama itu merupakan bangunan yang dibuat dengan ranting-ranting yang dianyam, didirikan oleh Yusuf Arimatea. Ialah kepala 12 rasul yang diutus ke Britania dari Gaul oleh Santa Philip. Keterangan Ensiklopedia Britania edisi ke-10 dan edisi ke-13 pada kata Joseph of Arimathea dan pada kata Glastonbury.
Teori terbaru yang mendapat dukungan kuat dari penyelidikan terhadap Dead Sea Scrolls, gulungan-gulungan tulisan yang terdapat di dekat Laut Mati, menunjukkan gua-gua itu tempat orang-orang Kristen pertama mencari perlindungan, dan mereka menuliskan kepercayaan-kepercayaan serta ajaran-ajaran mereka di sebuah lembah dekat Laut Mati. Gua dan prasasti merupakan dua segi yang sangat penting dalam kepercayaan Kristen, yang berarti bahwa agama Kristen itu mulai sebagai agama yang melepaskan dan menarik diri dari keramaian dunia dan berakhir dengan menjadi suatu agama yang memusatkan perhatian kepada urusan dunia. Suatu agama perdagangan dan perniagaan dalam dunia tulis-menulis dan prasasti-prasasti atau tulisan-tulisan pada dinding dan benda-benda. Lihat pula edisi besar tafsir dalam bahasa Inggris halaman 1486 sampai 1490. Catatan kaki di ayat ke-10. Maksud Ashabul Rokim adalah para penulis. Orang-orang ini telah meninggalkan tulisan-tulisan penting di gua-gua, yang tentang hal itu orang Eropa pada masa ini telah membuat penelitian tentangnya. Ayat ini juga mengandung satu mukjizat. Mungkin saja Hazrat Rasulullah SAW tahu tentang orang-orang gua itu, tetapi beliau SAW bisa mengatakan tentang Ashabul Rokim hanya kalau beliau diberitahu oleh yang maha mengetahui yang gaib. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai Ilahi, Quranmu ini suatu alam berwujud sendiri. Segala sesuatu kami butuhi ada dalamnya, telah tersaji. Ada dalamnya telah tersaji.